Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Hadirin mitra muslim yang hadir di Masjid Al-Irsyad dan juga mitra muslim di Surabaya, Lumajang dan Madiun yang saat ini menyimak siaran langsung dari Masjid Al-Irsyad Jalan Iskandar Muda 46 Surabaya. Mati Allah. Malam hari ini kembali Kausar dihadirkan oleh remaja Masjid Al-Irsyad spesial. Kita kedatangan tamu istimewa kita. Beliau adalah Dr. Ardian Husaini yang saat ini sudah duduk di sebelah kanan saya. Dan insya Allah kita nanti akan mengupas tentang tantangan dan peluang dakwah di masa kini. Dan ini penting sekali bagi kita karena perkembangan zaman yang juga diiringi dengan perkembangan serta model-model dari gerakan-gerakan yang merongrong dakwah Islam, yaitu orang-orang atau golongan yang merasa terancam dengan agama ini, padahal Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin mitra muslim dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, namun sebelumnya marilah kita simak terlebih dahulu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Umar Jamal Alamudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم
وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Ustadz Umar Jamal Alamudi. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan keberkahan kepada kita semua. Hadirin mitra muslim, dimanapun Anda berada, kita akan mengikuti kajian agama, ceramah agama bersama narasumber kita Dr. Adian Husaini tentang tantangan dan peluang dakwah terkini. Namun saya ingin sedikit membacakan aktivitas beliau saat ini. Beliau saat ini aktif sebagai pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat dan beliau juga wakil ketua Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia (MEUMI), dan beliau juga aktif sebagai ketua program Doktor Pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan tentu masih banyak sekali aktivitas-aktivitas keislaman beliau yang beliau dedikasikan untuk perjuangan dakwah Islam ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mitra muslim dimanapun Anda berada, tentu kita masih ingat dan saya yakin semuanya masih begitu terngiang perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku berhenti berdakwah ini, maka pasti aku menolaknya. Hingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan kemenangan kepadaku atau aku akan binasa dalam perjuang. Ini artinya memang dakwah kebenaran al-haq senantiasa bertemu dengan kebatilan. Tinggal siapakah yang bertahan dengan kemenangan itu. Allah sendiri juga berfirman, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Itu adalah tantangan dakwah di masa Rasulullah. Tantangan dakwah di masa lalu. Bagaimana tantangan dakwah kontemporer, tantangan dakwah masa kini? Nah, untuk mengupasnya, langsung saja kita simak pemaparan dari narasumber kita, Dr. Adian Husaini. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Tadi siang ya di Suara Muslim Surabaya kita membahas tentang tantangan kita dalam sekarang ini menghadapi hegemoni dari peradaban barat. Belum pernah tadi saya katakan umat Islam menghadapi satu zaman yang serumit, yang sepelik, ya, yang seberat dengan zaman yang kita hadapi sekarang ini. Seorang ulama besar India, Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi, yang beliau kita kenal dengan buku Madza Khasiral Alam Binhitatil Muslimin, mengingatkan bahwa umat Islam dalam sejarahnya telah mengalami banyak ujian iman. Para sahabat Rasulullah, umat Islam di Andalusia, umat Islam di Spanyol, ya Andalusia, umat Islam di berbagai dunia yang lain, ya termasuk di Palestina, Kashmir, dan sebagainya. Kata Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi, belum pernah umat Islam menghadapi tantangan iman, ujian iman yang seberat seperti sekarang ini. Kalau kita ingat dalam surat Al-Ankabut,
Ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin." Apakah manusia itu akan dibiarkan oleh Allah mengaku-ngaku amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji lagi? Ya, tidak, pasti mereka diuji oleh Allah. Dan sungguh orang-orang sebelum mereka telah diuji oleh Allah, yang dengan ujian itu maka tampaklah siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya dusta. Ujian iman yang kita hadapi saat ini, kata beliau, bukan ujian fisik. Di beberapa negeri muslim masih menghadapi ujian fisik. Tapi rata-rata sekarang kita umat Islam ini menghadapi ujian iman berupa masuknya faham-faham pemikiran-pemikiran kontemporer, pemikiran-pemikiran barat yang masuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan umat Islam. Bisa dikatakan hampir tidak ada satu sektor pun dari umat Islam sekarang ini yang bebas ya, dari infiltrasi atau pengaruh dari peradaban barat modern. Oleh karena itu hadirin telah banyak ilmuwan muslim, para ulama kita, cendekiawan muslim seperti Said Qutb, ya, kemudian Muhammad Iqbal, ya, kemudian Maryam Jamila, Muhammad Asad, ya, di awal-awal abad 20, cendekiawan kontemporer sekarang ini banyak sekali yang juga mengingatkan selalu. Sebenarnya kita sekarang ini hidup di mana sih? Di zaman apa sih kita sekarang ini hidup? Dunia, bukan hanya kita sekarang, umat manusia itu sekarang dikuasai oleh satu peradaban yang mereka menyebut dirinya sebagai Western Civilization, Al-Hadarah Al-Gharbiyah, peradaban barat. Memang mereka menamakan dirinya barat. Bukan nama satu tempat, barat itu, tapi memang nama satu peradaban. Ya. Ada peradaban Cina, ada peradaban Jepang, ada peradaban India, Amerika Latin, ya, kemudian Ortodoks, dan peradaban Islam. Dari beberapa peradaban yang eksis ini, hanya Islam yang satu-satunya peradaban yang namanya itu sama dengan nama agama. Nama agama kita Ad-Dinul Islam. Dan nama peradaban yang dibangun oleh umat Islam yang berlandaskan pada Ad-Dinul Islam, namanya juga Al-Hadarah Al-Islamiyah, ya, Islamic Civilization. Dunia ma'asyal muslimin rahimakumullah sekarang ini itu menghadapi pikiran yang pelik, karena penguasa dunia yang sudah beratus-ratus tahun memimpin peradaban ini, itu adalah peradaban yang ciri-cirinya itu mengajak manusia untuk menyingkirkan Tuhan. Dalam bahasa seorang filosof mereka, Jean-Paul Sartre dari Prancis, ya, dia mengatakan bahwa andaikan Tuhan itu ada, itu pun harus kita tolak, kata dia. Ya. Since the idea of God negates our freedom. Sebab kata Sartre, ide tentang Tuhan itu membunuh kebebasan kita. Makanya kenapa di barat itu kata terpenting adalah kata freedom. Kata paling suci bagi mereka itu freedom, liberal, liberty. Kenapa Amerika patungnya yang waktu merdeka itu dibikin patung liberty? Mereka bilang bebas, freedom, ya, makanya ada Freedom Institute, Freedom House. Ingat film Fitnah yang dibikin oleh Geert Wilders di Belanda, ya. Di akhir film itu dia buat slogan, ya, Stop Islamization, Defend Our Freedom. Ya, jadi stop Islamisasi dan pertahankan kebebasan kita. Jadi bagi mereka freedom itu kata paling suci, kata paling penting. Liberty, freedom. Kenapa orang-orang barat ini selalu menyerukan freedom? Bebas, bebas, bebas. Bebas dari apa? Ya. Kita juga punya kata freedom, tapi waktu itu kita bebas dari penjajahan. Tapi mereka tidak dijajah. Mengapa mereka bilang
Bebas. Bebas dari apa? Yang mereka maksud bebas itu bebas dari Tuhan. Bebas dari agama. Jadi sejarah bangsa Barat adalah sejarah manusia-manusia yang selama hampir 1000 tahun mereka mengaku mereka itu dijajah oleh Tuhan. Ya. Semua katanya waktu itu untuk Tuhan. Dikit-dikit untuk Tuhan. Politik untuk Tuhan. Ekonomi untuk Tuhan. Seni untuk Tuhan. Sehingga katanya kalau manusia itu berbuat untuk Tuhan, untuk Tuhan, sementara Tuhan dalam bayangan mereka waktu itu punya wakil. Konsep mereka di Barat itu Tuhan itu punya wakil. Namanya the Pope atau Paus. Vicar of Christ. Mereka bilang wakil Tuhan ini tidak bisa salah. Sehingga dikasihlah doktrin the Pope can do no wrong. Paus tidak bisa salah. Saya sering lihat sejarah bangsa Barat ini karena ini penting untuk nanti kita melihat sejarah umat Islam. Karena sekarang di dalam kurikulum pendidikan kita, buku-buku yang diajarkan pada kita dipaksa untuk menyesuaikan sejarah kita dengan sejarah Barat. Ya. Kadang-kadang banyak guru-guru sejarah saya tanya tidak paham. Misalnya mereka membagi sejarah Islam persis seperti sejarah Barat. Sejarah zaman awal Islam, zaman pertengahan, zaman modern. Islam tidak mengalami sejarah seperti ini. Ini sejarah bangsa Barat. Ini sejarah Eropa. Mereka bilang early period of Western civilization, periode awal. Itu periode ketika mereka mulai dari peradaban Yunani, Romawi. Kemudian Romawi runtuh, Romawi Barat ya tahun 472 Masehi, bangkit kekuasaan agama, ya, kekuasaan gereja waktu itu. Ya, kemudian mereka memimpin masyarakat dan mereka punya konsep Tuhan punya wakil di dunia. Makanya misalnya politiknya disebut dengan teokrasi. Theos itu Tuhan, kratos kekuasaan. Kenapa dibilang teokrasi? Karena penguasa dipilih oleh Tuhan. Penguasa disahkan oleh Tuhan. Itu bedanya dengan demokrasi. Kalau demokrasi, penguasa disahkan oleh rakyat, kan gitu, melalui baik langsung maupun perwakilan. Makanya teokrasi itu antitesa dari demokrasi. Ya, atau demokrasi antitesa dari teokrasi, gitu. Kekuasaan Tuhan, gitu. Jadi, nah ketika itulah mereka mengatakan yang disebut dengan the Middle Ages, zaman dari abad ke-5 sampai abad ke-14, dari hampir 1000 tahun, mereka bilang zaman pertengahan, itu yang mereka bilang sebagai the Dark Ages, zaman kegelapan. Mereka kemudian masuk ke zaman baru, yang mereka bilang Renaissance. Renaissance itu maknanya rebirth, lahir kembali. Jadi orang Barat itu bilang gini, kami dulu ketika dikuasai oleh Tuhan melalui wakilnya itu, kami mati. Gitu. Sekarang kami sudah hidup lagi, kami lahir kembali, rebirth, Renaissance. Itu artinya kita lahir kembali kata mereka, kami lahir kembali. Maka mereka membagi sejarahnya selalu begitu, zaman awal, zaman pertengahan, dan zaman modern. Zaman modern ketika Tuhan sudah disingkirkan, agama disingkirkan, dan mereka kemudian menggantinya, mengangkat manusia sebagai Tuhan. Itu yang tadi di radio tadi saya katakan ya di tempat kita ini bahwa God is humanized, man is deified. Ya, jadi manusia dijadikan Tuhan dan Tuhan dijadikan manusia. Orang Barat modern ini mereka merasa mereka yang sekarang yang menguasai dunia ini. Mereka berhak mengatur dirinya sendiri. Jadi dulu mereka diatur, ya, dikit-dikit untuk Tuhan. Mau pakai baju harus ikut aturan Tuhan. Mau berumah tangga ikut aturan Tuhan. Mau ini ikut aturan Tuhan untuk Tuhan. Sampai waktu itu Tuhan itu mengatur politik mereka. Raja tidak bisa ditaati oleh rakyatnya kalau wakil Tuhan belum merestui, belum mengesahkan. Ya. Ini dari Nabi. Jadi mereka sangat trauma. Kemudian mereka lihat kok wakil Tuhan ini berbuat banyak kesalahan, bahkan berbuat banyak kejahatan. Menarik, kalau tidak salah tahun lalu ya, penerbit Gramedia menerbitkan sebuah buku. Ya, itu terjemah dari buku The Dark History of the Popes. Ya, jadi penerbit
Katolik ini menerbitkan buku sendiri, Sejarah Gelap Para Paus. Silahkan baca di situ bagaimana The Dark History of the Pope, Sejarah Gelap Para Paus. Itu kita akan melihat di situ bagaimana masyarakat Barat akhirnya marah, ya, dengan wakil Tuhan dan akhirnya dengan Tuhan, gitu. Karena dianggap Tuhan itu wakilnya itu salah, kan wakilnya katanya suci. Ya. Nah ini sejarahnya. Oleh karena itu kalau kita umat Islam sekarang ini kita tidak memahami sejarah Barat, sekarang ada orang-orang yang kemudian menyamakan sejarah Islam kayak mereka. Sejarah awal Islam, sejarah pertengahan Islam, sejarah modern Islam. Islam tidak pernah mengenal perkembangan sejarah seperti ini. Ya, ini sejarah Barat. Kenapa? Kenapa mereka menyebut sejarahnya bertahap? Karena orang Barat ini tidak memiliki standar tetap tentang nilai mereka. Asas mereka itu relativisme. Jadi apa yang benar di zaman pertengahan belum tentu benar di zaman modern. Mereka tidak mengenal, makanya agama mereka pun ada istilah reformasi. Maksudnya apa? Reform artinya membentuk kembali. Lahirlah agama baru. Ya, jadi dulu Katolik, kemudian reformasi, muncul Protestanisme. Sedangkan kita umat Islam, kita tidak mengalami seperti mereka. Kenapa? Karena agama kita berbeda dengan agama Kristen. Islam itu agama yang sudah sempurna dari awal. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Makanya Islam itu agama yang tetap. Nilai-nilai Islam nilai yang tetap. Ya, kita tidak mengenal perkembangan teologis. Kalau orang Barat mengenal itu, misalnya mereka mengatakan dalam teologi misalnya, mereka membagi perkembangan teologi secara evolutif. Jadi teologi manusia itu katanya berkembang dari eksklusivisme ke inklusivisme menuju kepada pluralisme. Contoh, sambil contoh, sikap mereka terhadap orang Yahudi. Dulunya mereka mengatakan Yahudi ini bangsa terkutuk sesuai dengan banyak ayat-ayat dalam kitab mereka. Kemudian setelah mereka melihat perkembangan baru tahun 62 sampai 65, tokoh-tokoh mereka berkumpul ya di Roma dalam konsili Vatikan yang kedua. Disitulah kemudian mereka mencabut doktrin-doktrin yang menyebut Yahudi sebagai bangsa yang terkutuk, bangsa yang sesat. Seluruh literatur yang menyerang Yahudi disingkirkan. Ya, mereka mengubah doktrinnya itu. Jadi perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kita umat Islam tidak seperti itu. Kenapa? Karena wahyu yang sempurna, wahyu terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu tidak berubah sepanjang zaman. Islam ini agama yang lintas zaman, lintas budaya. Sehingga kita tidak mengalami zaman awal, zaman pertengahan, zaman modern, tidak mengalami itu. Karena dinul Islam tidak pernah berubah. Sudah sempurna dari awal. Nah ini penting karena saya perhatikan misalnya dalam dialog saya dengan beberapa guru-guru sejarah Islam, sejarah peradaban Islam, mereka melihat sejarah Islam dari kacamata Barat. Ya, seolah-olah Islam ini agama yang selalu berkembang. Yang berkembang itu peradaban Islam. Karena peradaban itu bisa menyerap unsur-unsur lokal. Sebagai contoh misalnya begini, sholat kita ini tetap tidak berubah. Sepanjang zaman sampai kiamat, cara sholatnya seperti kita. Tetapi pakaian orang Muslim di Surabaya, di Hong Kong, di Cina, di Barat bisa berbeda. Itu peradaban. Arsitektur masjid bisa berubah sepanjang zaman. Itu peradaban Islam. Ya. So, peradaban Islam, dia menyerap unsur-unsur lokal maupun menerima dari peradaban lain yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ini perlu dibedakan. Nah, sekali lagi, Barat ini peradaban yang trauma terhadap agama. Seorang cendekiawan Yahudi yang terkenal kemudian masuk Islam, ya, Muhammad Asad, ya, nama Islamnya. Beliau aslinya namanya Leopold Weiss. Ya, awal abad ke-20 menulis buku Islam at the Crossroads, Islam di simpang jalan. Dan dia menyebutkan inti dari peradaban Barat modern itu adalah irreligious. Irreligious in its very essence. Peradaban anti agama.
Barat itu peradaban yang nggak cocok untuk Kristen, nggak cocok untuk Yahudi, nggak cocok untuk Islam, dan semua agama yang lain. Karena nanti jati diri peradaban ini adalah irreligious. Mereka ingin membuang Tuhan dari seluruh kehidupan mereka. Ya, itulah nanti yang secara kontradiktif, tadi seperti Sartre mengatakan, ide tentang Tuhan itu membunuh kebebasan kita. Sebetulnya ini juga pikiran dari zaman Yunani dulu. Ada namanya filosof ya, seorang filosof Yunani gitu ya, yang berpendapat bahwa Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu sibuk dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi epikurianisme ya namanya. Epikurus ini seorang filosof yang fahamnya dikenal kemudian sebagai epikurianism. Dia berpendapat bahwa ada Tuhan, Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu nggak mikirin kita. Makanya epikurianisme ini fahamnya hidup ini untuk mengejar kesenangan. Pokoknya kamu hidup ini cari senang aja, jangan mikir Tuhan. Karena Tuhan nggak mikir kamu. Ngapain kamu mikir Tuhan? Tuhan aja asik dengan dirinya sendiri. Dalam persepsi orang Yunani dulu, Tuhan itu berkumpul di Gunung Olympus. Kepala Tuhan namanya Zeus. Dan mereka sibuk dengan dirinya sendiri, nggak mikirin kita manusia. Maka manusia jangan mikir Tuhan. Gitu. Nah itu yang sekarang mereka bilang, the idea of God negates our freedom. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, sekarang lihat ya, dampak dari pemikiran ini di dalam dunia kehidupan kita sangat dahsyat. Dalam politik, orang bilang sangat ini, jangan bawa-bawa agama ke politik. Ya, ini sekuler. Waktu masyarakat di Jakarta, di Lenteng Agung, mereka keberatan. Dikasih lurah non-muslim, perempuan. Mereka keberatan protes. Terus pejabat waktu itu bilang, ini urusan pemerintahan, jangan bawa-bawa agama. Jadi, jangan bawa-bawa Tuhan dalam urusan ini, kira-kira begitulah ya. Saya katakan aneh sekali orang mengatakan begitu. Ya, ada juga yang mengatakan ini ruang DPR, ya. Indonesia katanya bukan negara Islam. Jangan bawa-bawa agama ke sini. Jangan bawa-bawa Tuhan. Nah, ini aneh. Kalau dia muslim aneh. Soalnya kalau dia bukan muslim. Kalau orang muslim mengatakan begitu aneh sekali. Karena kita orang muslim itu kemana saja kita pergi, agama selalu kita bawa. Kan gitu. Masa orang bilang agama jangan dibawa? Berarti Anda tadi dari rumah bawa agama. Sampai ke gedung DPR masih bawa agama. Sampai parkir mobil agamanya masih dibawa. Nah, keluar dari mobil, masuk ruang kerjanya, agamanya ditinggal di mobilnya. Dia masuk ruang DPR nggak bawa agama. Dia bilang agama jangan dibawa-bawa kan. Berarti agamanya ditinggal dong. Kita orang muslim nggak begitu kan. Kita orang muslim itu kemana saja agama kita bawa. Kita ke toilet aja bawa agama, Pak. Ya. Ketika di toilet pun, kita itu disuruh bawa agama. Karena di toilet itu ada aturan agama. Ada aturannya dalam toilet itu. Ya, jangan joget misalnya di toilet. Ya, jadi jangan cingkrak-cingkrak. Ya, ada adabnya di situ. Tidak ada orang muslim tidak bawa agama, gitu ya. Sebab mereka sekarang bilang ini wilayah seni. Nah, ada seorang tokoh liberal menulis buku, judulnya Mengebor Kemunafikan. Waktu itu kasus Inul, ya, dia tulis prolog, judulnya Mengebor Kemunafikan. Di prolog dia bilang bahwa ini wilayah seni, kata dia. Agama jangan dibawa-bawa. Agama harus tahu batas-batasnya. Ya. Waktu itu mereka datang ke Mahkamah Konstitusi menggugat, minta undang-undang tentang sensor dicabut karena sensor film itu menghambat kreativitas. Jadi biar bebas berkreasi, bebas masyarakat itu untuk mengekspresikan seninya. Makanya jangan heran kalau sekarang ini di mana-mana dalam wilayah seni, bagi mereka seni untuk seni. Dulunya waktu di zaman pertengahan mereka seni untuk Tuhan, ekonomi untuk Tuhan. Maka lihat seni rupa di zaman pertengahan di Eropa, itu seni rupa tentang Tuhan. The Last Supper of Christ, itu seni tentang Tuhan. Ya, jadi nah setelah zaman
Renaissance, kebebasan, ya, Tuhan sudah mereka campakkan, mereka bilang seni untuk seni. Kalau kita orang Muslim bukan begitu, kita bilang seni untuk ibadah. Kita bilang politik untuk ibadah, sains untuk ma'rifatullah, sejarah untuk memperjuangkan kebenaran. Orang Barat tidak. Ini ciri-ciri ilmu Barat yang sekarang masuk ke kurikulum kita. Ya, seperti sekarang di buku-buku sekolah saya lihat, mereka mengajarkan sejarah pada anak-anak kita. Itu sejarah Barat. Cara berpikirnya pun sejarah untuk sejarah. Bukan sejarah untuk menyampaikan kebenaran, seperti dalam Al-Quran. Maka ciri dari ilmu mereka, sains untuk sains. Science for the sake of science. Kalau kita tidak, kita science for the sake of ma'rifatullah. Kita belajar sains bukan hanya untuk tahu tentang fenomena alam. Ulaika kal an'am balhum adol. Orang seperti itu seperti binatang, bahkan lebih sesat. Karena ketika mereka belajar ayat-ayat Allah, fenomena alam ini, mereka tidak sampai menemukan Tuhan. Mereka tidak sampai kepada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Manusia seperti ini, sepinter apapun dia, itu oleh Al-Quran dikatakan ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Kenapa seperti binatang ternak? Karena hidup mereka pasti hanya mengejar kesenangan makan-makan dan minum-minum. Dan sistemik. Saya sering menyampaikan, coba lihat dalam kurikulum anak-anak kita, Pak, di SMP sekarang ini. Anak kita masih diajari tentang contoh saja misalnya kemajuan. Nah, tadi misalnya ada pengumuman kan, Indonesia akan jadi negara maju. Coba apa yang dimaksud maju di mata kita, di kepala kita dan anak-anak kita? Itu maju dalam pengertian Barat. Saya sudah cek kurikulum buku-buku ajarnya anak-anak kita apa? Negara maju. Kan itu ya. Dibilang negara maju itu kan Inggris, Amerika gitu. Maju apanya? Kalau kita bilang, oh dia negara maju, yang maju apanya? Mereka bilang sains dan teknologinya dan maju ekonominya. Kita harusnya orang Muslim tidak mengikor Barat. Ketika kita bilang negara maju, sebab kita ini Pak, orang Muslim, Indonesia ini negeri Muslim terbesar di dunia. Kita itu disebut sebagai negara sedang berkembang, developing countries. Yang diukur hanya income per kapitanya saja. Sekian-sekian, jadi orang yang negara yang penghasilan sekian, itu masuk negara sedang berkembang. Penghasilan sekian, negara maju. Apa betul definisi seperti itu bisa kita terima? Itu yang sekarang diajarkan di sekolah-sekolah kita. Itu yang dulu kita terima dari guru-guru kita. Padahal tidak benar. Barat itu adalah peradaban yang tidak pernah maju. Kenapa mereka tidak pernah maju? Karena peradaban mereka hanya mengejar syahwat. Hidup mereka itu dalam Al-Quran digambarkan hum ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Mereka itu hanya makan-makan, wa yatamatta'una dan bersenang-senang seperti binatang. Apa sih yang mereka cari dalam hidup ini? Maka mereka sebagai manusia tidak maju. Kalau kita umat Islam, kita punya konsep kemajuan sebagai manusia. Apa yang kita maksud maju? Maju sebagai manusia itu ketika kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita mengejar Ramadan, la'allakum tattaqun? Itu dalam rangka kita maju. Dalam hadis qudsi maka dikatakan kan kalau kita melangkah ya sejengkal, Allah melangkah sehasta. Kalau kita berjalan, Allah berlari mendekati kita. Arti makna kita maju, kita ada tujuan hidup ini. Ya, itu namanya maju. Karena kita ini dipaksa untuk mengikor Barat, ya, anak-anak kita pun kepalanya begitu, maka kemajuan bagi anak kita, kemajuan materi, kemajuan fisik, kemajuan duniawi, ya, kemajuan syahwat. Ini sebetulnya membunuh, ini sudah meracuni cara berpikir begini. Sangat berbahaya. Jadi peradaban Barat ini masuk ke kurikulum, ke pelajaran-pelajaran anak-anak kita di sekolah-sekolah. Ya, sehingga bagi mereka misalnya kayak seperti itu, yang namanya maju itu. Nah, nanti akan saya berikan beberapa contoh yang lain ya. Bagaimana pengaruh konsep-konsep peradaban Barat modern dalam kehidupan kita sehari-hari yang sepertinya sekarang dianggap lazim. Konsep maju, apa yang dimaksud maju? Ya, kebutuhan
primer, sekunder, tersier, apa itu maksudnya? Yang kita sekarang sudah betul-betul seperti yang disabdakan Rasulullah, kamu ikuti mereka walaupun mereka masuk ke lubang biawak sekalipun. Hatta lau takhalu fi hujri dhabbin fatakhaltumuhu. Ya, baik kita jeda dulu ya karena waktu azan Isya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin rahimakumullah. Tadi saya menyampaikan satu contoh tentang pemikiran yang sepertinya dianggap biasa, yang tidak kita persoalkan. Sebab ketika kita meletakkan negara kita sebagai negara sedang berkembang dan menjadikan Barat sebagai negara maju, pembangunan kita itu di konsep mengikuti mereka, termasuk konsep pembangunan manusianya. Makanya kalau kita lihat sekarang misalnya, kita jarang mendengar, ya, ada pemimpin kita yang punya konsep, pasti tujuan pembangunan kita sebenarnya. Tujuan pembangunan kita mestinya kan membangun manusia yang beriman dan bertakwa, manusia yang bahagia, sa'adah, ya, bahagia dunia akhirat. Dan itu sangat berbeda dengan cara Barat membangun negaranya. Itu kalau mereka, yang penting mereka itu perutnya yang dipikirkan, ya, bagaimana kesejahteraannya, ekonominya, itu penting bagi Islam. Tapi lebih penting lagi adalah membangun manusianya. Dan ketika kita membangun manusianya, kita berbeda dengan mereka. Karena manusia mereka manusia yang tidak mengenal Tuhan. Manusia mereka manusia yang tidak mau diatur oleh Tuhan. Bahkan kalau saya kadang melihat peradaban modern ini, peradaban iblis. Karena peradaban iblis, peradaban yang mereka mengakui Tuhan. Bukan mereka tidak mau mengakui Tuhan, mereka mengakui sih. Alam ini yang menciptakan Tuhan, mereka mengakui. Tuhan itu maha kuasa, mereka mengakui. Hanya mereka tidak mau diatur oleh Tuhan itu. Mereka bilang, ya maaf Tuhan, tolong Tuhan jangan campuri hidup kami. Dulu Anda pernah mencampuri kami, ngatur kami susah, kami sengsara gitu. Sekarang tolong, kami politik kami atur sendiri. Ekonomi kami atur sendiri. Hukum kami buat sendiri. Ya. Aturan-aturan sosial kami susun sendiri. Kami lebih tahu. Nah itu yang dikatakan tadi, God is humanized, man is deified. Manusia diangkat jadi Tuhan, Tuhan dijadikan manusia. Jadi kira-kira gampangannya begini. Dulu mereka bilang, dulu kan Tuhan, Anda sudah ngatur kami, dan kami sengsara. Sekarang giliran kami ngatur Anda. Nah gitu. Jadi makanya lihat orang Barat tuh, Pak, mereka nggak mau. Mereka itu Yahudi Kristen, mereka punya Bible. Orang zina dalam Bible harusnya dihukum, ya kan? Orang lesbian, homoseksual dalam Imamat pasal 20 ayat 13 itu dihukum mati. Jelas itu. Tapi sekarang mereka pusing. Ya, aturan-aturan yang mereka punya dalam kitab mereka itu nggak dipakai. Ini dulu. Dan dulu waktu kami pakai ini kami susah, kami sengsara, kami mundur. Ya, sekarang orang begitu kan, di kita sekarang mulai sekarang ini. Ini politik ini nggak ada urusan dengan Tuhan, jangan bawa-bawa agama. Sains ini, pelajaran ini nggak ada kaitan dengan Tuhan. Ya, silahkan baca artikel yang saya tulis, judulnya Infiltrasi Sekularisme dalam Kurikulum 2013. Saya kaget betul, Pak. Saya baca buku sejarah untuk anak SMA kita. Itu kurikulum 2013 ini kurikulum yang niatnya, tujuannya bagus. Agar siswa itu lebih memahami agamanya masing-masing dan bisa mengamalkan ajaran agamanya. Undang-undang pendidikan nasional kita juga bagus tujuannya. Membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan seterusnya. Bagus. Begitu masuk ke buku teksnya, Masya Allah, nggak sesuai dengan itu. Saya udah berkali-kali soalnya memprotes. Bahkan dulu kita sudah tulis buku sejarah yang mengkoreksi teori manusia purba yang monyet itu. Saya pernah datang pada juru bicara Mendikbud dan kami serahkan buku yang kita tulis itu, kita terbitkan oleh Dewan Dakwah. Ya. Tapi ya saya tahu mungkin sibuk, nggak sempat baca. Sekarang 2013 saya baca lagi. Asal-usul manusia Indonesia, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Itu eksplisit disebutkan asal-usul nenek moyang kita ini adalah hominid, sejenis kera. Sejenis kera itu kan monyet berarti ya. Sejenis kera itu monyet. Dan ada gambarnya di situ, di buku itu. Gambarnya manusianya monyong mulutnya, ya kan?
telanjang, nggak pakai baju, terus seperti binatang, kerjanya hanya cari makan. Itu kan menghina, Pak. Saya hanya mikir kok yang nulis tuh tega gitu. Mengatakan kita ini nenek moyang kita monyet. Saya pernah berkunjung ke kampusnya Charles Darwin di Edinburgh University. Karena itu rujukannya Darwin nih buku ini. Ya. Memang Darwin tuh alumnus yang dibanggakan oleh kampus itu. Menjadi sangat terkenal di dunia. Mungkin manusia itu berasal dari monyet, tapi itu berlaku untuk Darwin saja. Kita enggak, kita keturunan Nabi kok. Dibilang kita keturunan manusia caveman atau ape man, manusia monyet itu. Masa kita keturunan monyet yang bener aja? Itu udah salah, secara keilmuan juga salah, secara filsafat ilmu juga salah. Saya sedih dulu tahun 81, waktu saya SMA kelas 1. Seingat saya sudah pernah protes pada guru saya. Sekarang sudah zaman kayak begini, sekolah-sekolah Islam sudah berkembang kemana-mana. Kok ini lagi yang diajarkan? Di buku IPA terpadu SMP itu masih perubahan lingkungan dapat mengarah kepada terbentuknya spesies baru. Nah, kalau terbentuk spesies baru, Pak, ini Quran bisa nggak berlaku. Misalnya, khinzir yang diharamkan itu kan babi Arab abad ke-7 Masehi. Lingkungan Arab dengan lingkungan Jerman udah beda. Jangan-jangan babi Rusia, babi Jerman, babi Tangerang atau babi Depok itu beda karena lingkungannya berbeda, membentuk spesies baru. Nggak akan terjadi itu. Jadi babi yang diharamkan di Al-Quran itu abad ke-7 Masehi tetap babi yang sama dengan babi abad 21. Sapi dalam surat Al-Baqarah itu, sapi zaman Bani Israel, itu sama dengan sapi Madura sekarang ini. Spesiesnya sama. Meskipun lingkungan berbeda, zaman berbeda, sapi tetap sapi. Sapi nggak akan berubah jadi kucing. Ini aneh-aneh aja nih orang-orang ini. Padahal menteri kita ini kan soleh ya, bagus sekali. Mungkin Bapak Menteri belum baca ini. Mudah-mudahan kalau dengar nanti tolong dibaca tuh Pak Menteri ya. Ya, kalau perlu bukunya ditarik itu. Ya. Saya sedih betul Pak. Ini kan menghina kita. Keturunan kita monyet. Apa Pak Menteri mau dibilang ya anak cucu monyet? Kebangetan itu kan. Kita ini anak cucu monyet Pak, bukan anak cucu Adam. Kan begitu sebenarnya ini. Untuk apa yang diajarkan lagi materi yang secara ilmiah pun tidak terbukti. Dibilang ini empiris. Malah di buku itu yang menghina, yang buat saya sakit hati Pak, terus terang aja. Ya karena kita menggerakkan islamisasi ilmu. Di buku ini dikatakan apa? Ilmu pengetahuan jangan dicampur adukkan dengan agama. Tekstual tertulis di situ. Jadi ini cobalah ya kita, ini bukan jauh Pak. Kalau kita bicara barat itu bukan itu ada di depan mata kita. Itu diajarkan kepada kita, anak-anak kita sekarang ini. Ya, ini yang jadi masalah. Bagaimana kita sekarang ini orang tua terutama gitu, karena sekarang ini banyak sekali orang tua ini nggak ngaji masalahnya, nggak belajar. Dan salah satu kewajiban kita itu memahami hal-hal yang merusak keimanan kita. Dan barat ini tantangan yang dikatakan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Atwi dan banyak cendekiawan kita yang lain, hati-hati loh. Ya. Tantangan akidah yang sangat serius di masa modern itu sekarang ini. Ya, ini contoh tadi itu. Maju, apa sih yang maksud maju? Kok kita ngekor sama mereka? Kita punya konsep kemajuan sendiri yang berbeda dengan. Kalau soal sains dan teknologi, kita bisa melompat, Pak. Barat itu melompat 600 tahun, mengejar ketertinggalan teknologi dari umat Islam. 600 tahun mereka bisa mengejar. Korea Utara melompat sekarang teknologinya. Tidak harus mengekor Barat kalau soal kemajuan sains dan teknologi. Tapi kalau kita kemajuan manusia, kita jangan mengikuti mereka. Karena mereka ini manusia bingung. Saya katakan bingung ini serius, karena saya udah ngelihat dengan mata kepala sendiri. Ini orang hidupnya mau ngapain sih? Kalau hari Senin sampai Jumat, mereka kerja keras. Di ujung hari Jumat malam itu, mereka ngantri di bar-bar mau mabuk. Di kereta-kereta mereka teler, mabuk-mabuk. Kenapa mereka begitu? Mereka nggak tahu untuk apa mereka hidup. Mereka mengejar kesenangan, syahwat. Orang yang mengejar syahwat hidupnya,
itu gak akan pernah puas. Akhirnya mereka tidak pernah bahagia, tidak pernah meraih sa'adah, kebahagiaannya. Apa itu yang mau kita cari? Sementara kurikulum yang diajarkan begitu, materialisme. Saya sampaikan pada para guru di sekolah-sekolah Islam. Coba lihat di kurikulum, di buku teks IPS terpadu untuk SMP. Masih kayak saya dulu diajari guru-guru saya. Kebutuhan manusia itu ada 3. Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer itu apa? Makan, minum, sandang, papan. Ini kan kebutuhan monyet. Ya. Monyet sekarang perlu baju untuk joget. Ya, jadi sekarang itu kebutuhan kambing itu makan, minum. Ini kebutuhan jasad manusia, betul. Ya, kita tidak tolak. Tapi bagi kita umat Islam, kebutuhan primer kita lebih dari itu. Kebutuhan primer kita itu ibadah pada Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi anak-anak kita di sekolah ini masih dicekoi kebutuhan primernya itu fisik. Karena mereka mendefinisikan manusia sebagai makhluk materi. Maka ketika bicara asal-usul manusia, yang diteliti tulang. Apa manusia ini tulang belulang? Bukankah unsur terpenting dari manusia itu ruh? An-nafs, qalb, akal. Itu 4 istilah yang merujuk pada istilah yang sama sebetulnya. Jadi, itu unsur terpenting. Buya Hamka mengutip dalam buku beliau pribadi itu, sebuah pepatah Arab. Ya. Akbil ala nafsi wa ahsin fadailaha fa innaka bin nafsi la bil jismi insanun. Hadapkan dirimu pada jiwamu dan sempurnakan keutamaan-keutamaannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fa innaka bin nafsi la bil jismi insanun. Sebab Anda disebut manusia itu karena jiwa Anda, bukan karena tubuh Anda. Hadirin rahimakumullah, manusia itu tidak penting sebetulnya, Pak. Apakah dia punya ekor atau enggak punya ekor? Tidak terlalu penting bagi manusia apakah dia jalannya bungkuk atau jalannya tegak. Dalam teori evolusi itu penting. Katanya dulu nenek moyang kita itu jalannya bungkuk. Lama-lama tegak, jadi Pithecanthropus erectus. Kan gitu. Homo sapiens. Asalnya ada ekor, lama-lama ekornya pendek, lama-lama hilang katanya. Itu evolusi. Dulu saya diajarkan itu, dulu katanya jerapah itu asalnya lehernya pendek-pendek. Atau ada yang panjang, ada yang pendek. Terus daun-daun lama-lama habis kan gitu kan. Tinggal yang tinggi. Jerapah yang lehernya pendek mati. Tinggal jerapah yang lehernya panjang eksis. Atau karena terus-menerus dilatih, akhirnya lehernya panjang. Tapi kan tetap jerapah. Jerapah nggak ganti kucing, kan gitu kan. Tetap saja meskipun lehernya pendek atau panjang, tetap dia jerapah. Ya, ini nih, kita diajarkan teori-teori, yang bukan teori sebenarnya, itu rekaan. Manusia itu ruh yang penting. Ujung dari pembahasan asal-usul nenek moyang kita itu apa sih? Saya baca itu, ujung-ujungnya cuma memperdebatkan. Ternyata nenek moyang kita itu aslinya dari Vietnam. Itu saja. Capek menghabiskan dana triliunan rupiah, gali-gali tulang belulang, itu cuma untuk mengetahui dulunya nenek moyang kita berasal dari mana. Terus ngapain kamu itu? Kalau kita sudah tahu nih nenek moyang kita dari Vietnam, terus mau ngapain? Mau kita ke sana lagi? Ini bukan cara pendidikan Islam. Kalau Al-Quran mengajarkan, yang penting sejarah manusia itu bukan tulangnya. Yang penting itu ruh. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min dhuhurihim wa syahadahum ala anfusihim dzurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kesaksian kita di alam arwah bahwa kita pernah bersaksi membenarkan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka kita hidup di dunia ini harus mengenal Tuhan kita. Itu tujuannya. Sejarah kita ini Pak, dulu sejarah Nabi secara fisik. Sejarah Nabi Adam, bukan sejarah monyet. Ya. Yang kedua sejarah ruh kita,
kita pernah bersaksi di hadapan Allah. Alastu birabbikum qalu bala. Nah, tujuan kita hidup jelas. Untuk menyambung, meneguhkan kembali kesaksian kita. La ilaha illallah. Itu yang penting. Nah, mereka guru sejarah itu bilang gini, Pak, kalau itu pelajaran agama, Pak. Bukan pelajaran sejarah. Nah, ini sekuler. Ya, itu harus agak dipermak. Apa cara berpikirnya begitu. So mereka bilang, ini pelajaran sejarah tidak boleh menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber ilmu. Bagaimana Anda, saya bilang kan sekolah Islam. Anak-anak Anda ajarkan menghafal Al-Qur'an. Tapi ketika anak Anda ajari sejarah, Al-Qur'an Anda buang dari pelajaran sejarah. Ketika anak-anak Anda ajarkan sains, Anda buang Al-Qur'an dari pelajaran sains. Oh, itu Al-Qur'an nanti ajarannya ada sendiri, pelajaran agama. Ini sekuler. Ini cara barat. Science for the sake of science. Seni untuk seni. Ya, sejarah untuk sejarah. Enggak begitu cara Islam mengajar. Lihat Al-Qur'an. Sejarah alat untuk menyampaikan kebenaran. Sains alat untuk mengenal Allah. Karena sains ini belajar ayat-ayat Allah. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi kita ini diametris, Pak. Barat mengajak manusia ini untuk melupakan Tuhan tadi, ide tentang Tuhan itu membunuh misalnya kita. Islam mengajak manusia untuk selalu mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau nggak hati-hati, anak-anak kita ini sekarang diajarkan dia menjadi manusia yang split personality. Ketika dia belajar ke sini, oh ya Al-Qur'an sumber ilmu. Ketika dia belajar ini, Al-Qur'an bukan sumber ilmu. Ya. Mohon ini terutama untuk pengelola lembaga pendidikan, hati-hati betul dalam menerima kurikulum-kurikulum seperti ini. Ya, menerima buku-buku yang berisi racun. Ya, racun-racun pemikiran yang secara sadar atau nggak sadar, ini racun yang materialisme, relativisme. Dalam sosiologi saya ambil contohnya. Barat ini peradaban yang relatif. Mereka tidak mengenal nilai yang tetap. Filosofi mereka itu filosofi seorang, jadi ada legenda Yunani, ya, itu legenda Sisyphus. Sisyphus ini disebutkan sebagai sosok ya, yang kerjaannya mendorong batu ke atas bukit, kemudian sampai di atas bukit, batu itu dijatuhkan lagi. Gitu. Sampai di bawah dia dorong lagi, ke atas lagi, jatuh lagi, dia naik lagi gitu. Nah, ini kata mereka ini kegigihan orang dalam mencari kebenaran. Maka mereka semboyannya research. Mencari lagi, research, kan gitu. Search itu mencari, itu kembali. Jadi mencari kembali. Kenapa? Karena bagi orang barat nggak ada kebenaran yang tetap. Ya, kebenaran itu selalu berubah-ubah. Apa yang benar hari ini belum tentu benar besok gitu. Dulunya mereka mengharamkan zina. Bahkan dulu di Eropa, pelaku homoseksual dan lesbianisme itu dihukum oleh gereja dengan sangat berat. Hukumannya itu digergaji hidup-hidup. Jadi kakinya diangkat di tali, kedua kakinya ke atas, kemudian dibelah tubuhnya dengan gergaji manusia. Itu dulu hukuman untuk orang homo. Sekarang mereka bingung, karena nilai berubah kata mereka. Ini dulu. Tahun lalu, untuk pertama kalinya, Katedral Nasional Amerika menyelenggarakan perkawinan sejenis, homoseksual. Tahun 2003 terjadi revolusi besar-besaran, karena seorang pastor di New Hampshire di Amerika, itu diangkat menjadi kepala gereja tingkat negara bagian. Ya, itu Jane Robinson namanya. Dia mengepalai gereja. Jadi dulunya orang-orang homo ini itu dibunuh oleh gereja, dihukum, sekarang mereka mimpin gitu. Ya. Jadi sekarang mereka mimpin. Nah, itu yang mereka pusing. Lihat sekarang, dan sekarang menimpa ini juga di sebagian ke kalangan muslim.
Karena bagi mereka nggak ada yang tetap. Zina, coba lihat, zina. Kita kan heran, saya itu membaca bukan soal apa-apa. Di Malaysia, saya beberapa waktu lalu ke sana, kalau nonton TV, itu TV Malaysia tetap menyiarkan begini. Polis menggerebek rumah tempat para pelacur. Nah, saya lihat masih ada ya kata pelacur di Malaysia. Dulu di Indonesia, orang yang zina ini, itu disebut pelacur. Terus agak dihaluskan dikit menjadi WTS. Wanita tuna susila. Terus itu katanya itu terlalu tidak sopan. Ya. Terus diganti lagi. PSK. Pekerja seks komersial. Ya. Jadi makin halus, makin halus, makin halus. Terus beberapa media kan saya kritik dia, menyebut kencan didoli tarifnya sekian. Lu kok kencan nih mana? Itu zina. Media ini juga kacau ini membuat istilah zina disebut kencan. Pelacur dibilang pekerja. Loh, bukan itu pezina mestinya ditulis pezina. Itu. Jadi ini bahasa-bahasa yang membuat orang seolah-olah dosa zina itu tidak apa-apa. Malah lama-lama yang mau menghapus perzinahan ini jadi jelek kan gitu. Ini lucu sekali manusia sekarang ini. Padahal kan jelas. Di dalam Bible juga jelas, di dalam Al-Quran apalagi. Pezina itu dosa besar. Ya. Orang yang berzina itu hukumannya mati, Pak. Kalau muhson jelas dilempari batu sampai mati. Pernah lihat? Hukum rajam diterapkan. Saya pernah lihat. Pernah lihat videonya. Memang ngeri betul. Ya, waktu di Ambon dulu, anak buahnya Ja'far Umar Tholib dulu kan ada yang zina. Dia ngotot minta diadili. Saya tanya pada Ustaz Ja'far waktu itu, kenapa kok dihukum rajam? Dia yang minta. Minta kok, saya salah, tolong saya dirajam. Namanya Abdul Rahim. Saya aja lihat gak tega, Pak. Ya, lihat videonya, Masya Allah, betul-betul itu. Jadi memang zina ini bukan main-main. Ini kejahatan besar. Itu yang manusia sekarang sok menjadi Tuhan. Ya kan? Dia mengambil alih. Allah menegaskan zina ini jahat. Dibilang gak apa-apa, itu kan pekerja. Siapa yang bilang pekerja? Ya, itu penjahat. Ya. Ini kacau manusia ini. Ya kadang-kadang dalam skala yang agak rendah saya mengkritik pemerintah kita juga. Allah mewajibkan anak-anak muslim itu lulus SD bisa baca Quran, bisa sholat. Kan mestinya Pak materi ujian nasional itu yang penting. Ya gitu loh. Kalau anak nggak lulus ujian sholat, nggak lulus ujian nasional. Kan gitu mestinya. Sekarang pemerintah ini sok jadi Tuhan. Yang fardu ain dia ubah jadi matematika. Gitu. Sejak kapan matematika jadi fardu ain? Lim Swee Lyong itu nggak lulus matematika juga. Bisa jadi pengusaha. Matematika itu penting, tapi apa jadi fardu ain? Untuk menentukan hidup matinya seorang anak, harus lulus matematika. Ya kalau memang dia nggak bisa matematika, mau ngapain? Untuk jadi juri tinju itu hitungannya cuma 10. Katanya untuk ngetes make cuma 3 malah hitungannya. Tes 1, 2, 3. Jadi artinya anak untuk tukang tes make itu bisa ngitung 3 udah cukup gitu ya. Ya, untuk jadi juri tinju bisa ngitung sampai 10 gitu ya. Nggak sampai 11, Pak. Saya maksudnya begini, jadi sekarang ini kita manusia ini, jangan ngangkat dirinya sebagai Tuhan, itu kan iblis. Iblis itu mengakui Tuhan ada, ya, tapi ketika disuruh taat, maaf, ana khairum minhu. Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu jawaban iblis. Saya makanya bilang, kok bangsa Indonesia ini aneh ya, mengaku katanya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Buktikan dong, masa cuma percaya? Lah kalau cuma percaya pada Tuhan yang Maha Esa, iblis sudah dari dulu percaya.
Ya kan? Kalau arti ketuhanan yang Maha Esa itu bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Lah, Pak, iblis juga sama. Anda nggak lebih tinggi dari iblis kalau sampai di situ makomnya. Iblis itu disebut kafir, aba wastakbaro. Wa kana minal kafir karena dia membangkang. Bukan karena tidak percaya Tuhan itu ada. Kalau percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha pengatur, Tuhan itu maha bijaksana, itu gak lebih dari iblis. Minta maaf. Apa kita bangsa iblis, Pak? Kan tidak, kan? Jadi pada calon presiden kita ini kita himbau, kan gitu kan? Pak, mohon Pak, jangan bawa bangsa kita ya setaraf dengan iblis. Agak tinggi dikit lah. Mau taat kepada Allah, itu yang penting. Allah jelaskan, tegaskan, zina itu kejahatan. Barat ini nggak konsisten. Katanya mereka ini pluralisme. Ya. Katanya pluralisme itu mereka bilang toleran. Mana mereka toleran? Sultan Brunei menerapkan syariah untuk rakyatnya sendiri kok. Iya kan? Sultan Brunei menerapkan syariah untuk rakyatnya sendiri, bukan untuk rakyat Amerika. Ribut mereka seluruh dunia. Loh, wong kami menerapkan syariat untuk kami-kami sendiri, kok Anda ribut? Katanya toleran. Mana Anda toleran? Kita mau buat kurikulum, Pak, sekarang ini. Kurikulum sini. Nggak boleh, Pak. Oh, nggak nimpang dari kurikulum Anda. Harus begini-begini. Loh, Pak, kami kan orang Muslim, Pak. Belanda aja dulu nggak maksa kami bikin kurikulum menurut Belanda kok. Saya kadang agak sedih terus terang. Kok kita sekarang ini mentaati sesuatu yang waktu kita dijajah Belanda pun kita berani melawan. Pesantren-pesantren kita dulu mana mau taat sama penjajah. Bikin kurikulum sendiri, bikin tujuan pendidikan sendiri, bikin ini sendiri. Berani kok. Kok saya tanya, kok Anda sekolah Anda nggak berani? Kenapa Anda masih ngajarkan bahwa yang menyatukan Nusantara ini Gajah Mada? Sejak kapan Gajah Mada itu menyatukan Nusantara? Ini ada capres yang mengatakan nanti kita akan kembali akan jadikan Mojopahit itu model. Loh, ntar dulu Pak. Mojopahit yang mana? Katanya Mojopahit menyatukan Nusantara. Kapan itu? Ayo tunjukkan tahunnya. Siapa yang tahu? Tahun berapa Mojopahit menyatukan Nusantara? Wilayahnya sampai di mana? Dengan cara apa Nusantara disatukan? Enggak ada, itu kan dongeng. Iya kan? Kok anak-anak kita diajari terus? Saya misalnya capek juga, bosan dari dulu, zaman saya dulu, yang menyatukan sama Mojopahit, itu kan enggak benar. Hadirin rahimakumullah, kita harus bersyukur Pak. Kita sebagai bangsa Indonesia kenal. Saya kemarin bertemu dengan seorang profesor dari Malaysia. Dia memuji Indonesia, dia katakan, kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Tetapi sebagai satu bangsa, kita boleh memaksakan bahasa. Dan itu keberhasilan Indonesia, menyatukan bahasa. Seluruh etnis, seluruh agama di sini berbahasa Indonesia. Bayangkan, puluhan ribu pulau, satu bahasa. Dan itu luar biasa. Bahasa ini siapa dulu yang mengangkat bahasa Melayu? Para ulama kita. Jadi Nusantara ini disatukan dengan agama, yaitu Islam, dan dengan bahasa, yaitu bahasa Melayu, sekarang jadi bahasa Indonesia. Bukan oleh Gajah Mada. Saya terus terang kalau mahasiswa saya masih saya kasih soal, yang menyatukan Nusantara Gajah Mada, saya bilang nggak lulus. Nah, gitu. Nggak lulus Anda. Punya buktinya, saya tanya. Anda punya buktinya? Tahun berapa? Nggak ada buktinya juga. Itu kan dogma, ya kan? Dogma. Jadi ditanamkan terus gitu ya. Gajah Mada badannya gede. Dari mana Anda tahu begitu? Ini penting Pak, karena kita sekarang harus mengevaluasi. Ini kan warisan penjajah. Penjajah ini Barat ini, Belanda ini. Makanya tokoh-tokoh yang diangkat pun tokoh-tokoh yang bukan sebagai berlatar belakang Islam. Berapa kali saya di mana-mana menyampaikan. Kemarin 3 minggu yang lalu saya di Aceh. Saya sampaikan, saya baru baca ulang kisah Malahayati. Masya Allah. Luar biasa. Malahayati itu ternyata jenderal angkatan laut pertama di luar Turki. Waktu Turki sebagai superpower dunia waktu itu. Dan Malahayati itu ketika itu
itu adalah kepala angkatan bersenjata kerajaan Aceh. Seorang perempuan abad ke-16 memimpin panglima angkatan laut, Pak. Dan menghancurkan kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Sampai Cornelis de Houtman itu mati. Itu dia perang melawan Malahayati. Kemudian kita setiap 21 April, anak-anak kita sekarang ini disuruh memperingati Hari Kartini. Pakai baju adat, pakai ini. Saya kadang-kadang, kok sekolah-sekolah Islam mau ya disuruh begini. Dia sebenarnya nggak paham sebetulnya. Kenapa apa hubungannya antara Hari Kartini dengan pakai baju adat? Nggak paham sebetulnya. Jadi, ya Allah, cobalah ya. Kita agak berpikir, saya bilang gitu kan, bahwa kita ini punya tokoh-tokoh perempuan yang hebat sekali di Indonesia ini. Kita punya Cut Nyak-Din, memimpin perang sampai titik darah penghabisan, beliau tidak pernah mau berkompromi dengan penjajah. Penjajah kafir, jelas. Ya, kita punya Diponegoro Mujahid Agung, yang ketika diminta berdamai, beliau sampaikan pesan lewat Kiai Mojo, kami tidak akan pernah berhenti berperang sampai syariat Islam tegak di tanah Jawa. Diponegoro tidak mau dilantik sebagai raja, karena dia tidak mau yang melantik itu orang kafir. Itu pahlawan kita. Nggak ada di buku sejarah itu. Ya, nggak ada itu. Di buku sejarah kita mana nggak ada. Yang ada itu Diponegoro berperang karena tanah nenek moyangnya dirampas oleh Belanda. Memang Diponegoro makelar tanah. Ya, berperang untuk tanah. Bukan itu. Beliau berperang karena tidak ridho syariat Islam diinjak-injak oleh orang kafir. Itu yang terjadi. Sekarang ada yang mengatakan, kalau nanti calon kami menang, syariat tidak boleh diterapkan. Dia bilang, ini nggak salah ngomong apa ini? Nah kalau syariat mau dihapuskan, kalau dia mati, nggak usah kita kubur. Wong kuburan itu syariat Islam, ya kan? Begitu kan dia ngomong, ini orang Islam, ngomong nggak setuju syariat Islam. Lu Anda pakai celana itu syariat apa? Kalau nggak mau syariat Islam, jangan pakai celana. Kan gitu. Anda kawin pakai syariat apa? Sebetulnya menguntungkan, Pak, orang yang menolak syariatnya. Tanah kuburan mahal sekarang. Jadi itu murah meriah. Nggak mau syariat, udah buang aja ke laut, selesai. Ya kan? Jadi biar makin banyak yang nggak setuju syariat, ya berarti nggak setuju dikubur, kan gitu aja. Aneh-aneh sekarang nih, Pak. Dia bilang, apa namanya, oh nanti kolom di KTP mau dihapus kolom agama. Ya Allah, selama ini memang KTP kita itu jadi masalah, ada kolom agamanya, kan nggak ada masalah. Iya kan? Katanya ini berpotensi diskriminasi, menindas. Yang mana yang menindas? Loh, kalau diskriminasi, itu juga ada kolom jenis kelamin. Hapus aja sekalian. Ya kan? Ini nanti diskriminasi nih, laki-laki perempuan, itu ada kolom jenis kelamin. Kalau begitu nggak usah. Kolom daerah juga ada, tanggal lahir, asalnya, nggak usah juga. Ya. Itu nanti potensi diskriminasi nih. Wah ini orang asli, orang luar, oh, nggak usah lagi. Ya. Wah ini kolom tanggal lahir, itu juga potensi. Ini orang tua, orang muda, ya diskriminasi juga. Ya. Lama-lama udah nggak usah KTP kan gitu. Jadi ini ngapain orang-orang ini? Loh, mereka orang barat, Pak, bagi mereka agama itu urusan privat. Itu betul kan, mereka berarti agama masalah pribadi. Itu di barat. Memang di barat itu nggak lazim. Ada turis datang ke Indonesia tuh heran. Kok saya ke Indonesia, orang nanya pertama bukan nama, agama Anda apa? Loh, karena itu penting. Bagi orang Islam, agama itu urusan privat dan publik. Nggak bisa, Islam itu urusan privat saja, nggak bisa. Karena kita ini keluar rumah, urusannya agama. Kita ada kewajiban sholat Jumat, kita ada, kalau bagi mereka, Anda kafir, Anda bukan kafir, masuk tempat ibadah, bagi mereka ada masalah. Kalau kita ada aturannya, kawin ada aturannya, muslim bukan muslim. Tadi saya katakan, sekarang orang masuk toilet aja ada aturannya, Pak. Makanya nggak bisa orang homo dan lesbi itu minta sekarang disahkan. Ya. Karena itu akan memperbanyak anggaran. Anggaran toiletnya bertambah. Karena bingung waktu itu lesbian internasional tuh, Irsyad Manji datang ke Indonesia. Saya di Twitter saya tanya, Irsyad Manji itu harusnya toiletnya toilet yang mana? Dia perempuan,
ya, wujudnya perempuan, tapi nggak suka perempuan, nggak suka laki-laki gitu loh, sukanya perempuan, kan masalah itu Pak, ya kan? Dia wujudnya perempuan, tapi suka perempuan, masuk toiletnya toilet mana? Masuk toilet perempuan, bermasalah justru, gitu. Masuk toilet laki-laki juga bermasalah, wujudnya perempuan. Akhirnya kan mereka bilang, udah toilet sendiri, nambah anggaran. Nah itu, jadi makanya kita tidak mengakui eksistensinya. Ada memang, tapi itu tidak banyak. Sekarang ini masalah. Jadi ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang masuk ke kita melalui pengaruh peradaban barat. Dan ini tantangan dakwah kita. Saya ambil satu contoh lagi Pak, terakhir ini tentang pluralisme. Pluralisme ini menyangkut eksistensi kita. Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan pluralisme. Ya, sekarang ini ada kampanye di TV. Indonesia tanpa diskriminasi. Terus menurut saya dari mana biayanya? Besar. Hanya untuk kampanye mengatakan Indonesia tanpa diskriminasi. Mungkin enggak Indonesia tanpa? Itu kan tidak mungkin. Kenapa? Presiden lewat, kita suruh minggir kok. Kan diskriminasi dong. Kan gitu kan? Pejabat lewat, kita suruh minggir. Itu diskriminasi. Tidak ada negara tanpa diskriminasi. Cuma bagi mereka, bagi orang barat, yang dimaksud tanpa diskriminasi itu tanpa diskriminasi agama. So bagi mereka agama tidak penting. Gitu kan? Kenapa? Makanya jangan beda-bedakan agama. Mau Anda beragama atau tidak beragama, mau Anda ikut aliran sesat atau aliran yang tidak sesat, tidak penting bagi mereka. Yang penting Anda warga negara. Loh kalau kita bagi kita muslim, nggak begitu. Bagi kita, pembedaan manusia itu justru karena iman dan takwanya. Orang mukmin disebut khairul bariyah. Orang kafir disebut syarrul bariyah. Orang munafik di dasar neraka. Inna akramakum indallahi atqakum. Maknanya apa? Kita harus meletakkan orang mukmin tidak sama dengan orang kafir. Maka tidak ada sebetulnya konsep pluralisme dalam akidah. Maksudnya apa? Seorang mengakui bahwa semua agama ini benar. Nah, itu yang sesat. Ini pluralisme. Cuma sekarang mereka bilang lagi, oh bukan pluralisme itu yang kami maksudkan. Yang kami maksudkan bukan pluralisme teologis, mengakui semua agama benar. Sekarang mereka bilang, tapi kita ini kan hidup di satu negara, maka kita harus mengakui pluralisme kewarganegaraan. Civic pluralism. Apa maksud mereka? Mereka bilang, karena itu masuk dalam kurikulum PAI. Ya hati-hati nih Bapak Ibu sekalian, coba nanti cek kurikulum tentang multikulturalisme. Mereka bilang begini teorinya, semua warga negara, apapun agamanya, apapun budayanya, harus diberi ruang yang sama di ruang publik. Itu namanya multikulturalisme. Civic pluralism. Nah ini bagi kita orang muslim Pak, tidak benar juga, itu nggak tepat. Karena kita tidak mungkin memberikan ruang yang sama kepada tauhid dan syirik untuk eksis atau menyebarkan ketauhidan dan kemusyrikan bersama-sama dalam ruang yang sama. Tidak mungkin. Apa kita akan berikan ruang pada para pelacur doli untuk tampil di TV, mengkampanyekan betapa pentingnya ya komplek atau pelacuran itu. Kan kita nggak kasih ruang. Ada siaran agama Islam, itu kan ada siaran agama pelacur. Nah, itu nggak mungkin. Apa kita beri ruang pada yang sama kepada koruptor dengan KPK? Koruptor juga punya hak suara. Gitu kan? Kita berikan ruang yang sama dengan KPK. Korupsi itu perlu dalam batas-batas tertentu. Demi kelancaran pembangunan, misalnya gitu ya. Kita nggak kasih kesempatan. Nah, apakah kita kasih kesempatan yang sama sekarang? Untuk tauhid dan syirik tampil di ruang publik. Kita sebagai muslim, maaf ya, sekali lagi, sebagai muslim kita tidak boleh mengatakan harus diberi ruang yang sama. Tidak. Bagi kita orang muslim, tauhid harus diberi ruang yang lebih. Bahkan kemusyrikan tidak boleh dikampanyekan. Anda orang musyrik, silahkan. Kita nggak maksa Anda jadi muslim, nggak boleh. Tapi ketika Anda mengkampanyekan kemusyrikan, nah itu baru bermasalah. Itu yang masalah. Sebab Islam tidak memaksa orang untuk jadi muslim, tidak boleh. Ya. Tapi ketika dia mengkampanyekan dengan bebas,
Makanya di dunia Islam tidak ada Pak bebas misionaris kemana-mana, tampil di TV. Nah, di Malaysia aja nggak ada. Di Malaysia itu TV pemerintah, itu hanya boleh siaran agama Islam. Ya, di Indonesia ini maaf ya, menurut saya Indonesia ini negara tauhid sebenarnya konsepnya. Ya, tapi karena sudah terlanjur, banyak orang yang salah paham dan pahamnya salah. Ya, jadi mereka bilang Indonesia ini bukan negara agama, bukan negara sekuler. Terus negara apa? Negara yang bukan-bukan. Bukan Islam, bukan sekuler. Itu kan nggak benar. Indonesia ini konsepnya jelas negara tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya tauhid. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu adil dan adab, maknanya tauhid. Rakyat dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu juga kebenaran wahyu. Ya, ini banyak sekali yang perlu kita luruskan, tapi insya Allah mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa sekedar apa yang saya sampaikan ini untuk mengingatkan kita bersama bahwa kita sekarang hidup di satu zaman sehingga kita banyak sekali mendapatkan tantangan akidah. Dan terakhir, mudah-mudahan kita selamat ya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Kita tutup dengan doa ya, akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyaykhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.